berkah atas apa yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada para yang new joiner di grup diskon rutinan ini ya. Ya, untuk selanjutnya kita ke pemantik yang kedua. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu CV dari pemantik yang kedua. Namanya Kang Rizal. Namanya Muhammad Rizal Zainullah. Beliau lahir di Cianjur 9 Oktober tahun 1996. Sekarang beliau tinggal di Cianjur bersama santri-santrinya. Kemudian beliau kuliah S1 dan S2-nya di PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi beliau masih kuliah, kan ya katanya sedang menyusun lah. Ya, kemudian sekarang kesibukan beliau selain kuliah, beliau juga sebagai kepala sekolah dari SMP Karakter Darul Irsyad. Dan masih banyak lah kesibukannya. Mungkin kalau disebutkan di sini terlalu menghabiskan waktu ya. Kita langsung saja kepada pemantik yang kedua, kepada Kang Rizal dipersilakan. Waktunya 10 menit Kang, nanti setelah 7 menit nanti saya akan peringatkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Ya, jelas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Sekolah Inovator, Kang Mufti Abkori, juga tak lupa kepada Wakil Ketua Umum Kang Rahmat Hidayatullah, Ketua Sekretariat Teh Fitri Nurlita, tak lupa juga yang saya hormati Ketua Divisi 1 Keluarga Emas Kang Ziad Muharram yang alhamdulillah pada hari ini bisa ikut bersilaturahmi dengan kita, dan tak lupa juga kepada Ketua Divisi 2 Sekolah Emas Teh Delvia Pitaloka yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, karena sebagai salah satu langkah awal memijakan kaki di masa yang akan datang, dan khususnya kepada Ketua Divisi 3 yang hari ini sebagai penanggung jawab acara diskon Siti Nurul Aidah. Mudah-mudahan acara ini sebagai langkah awal bahwasannya Sekolah Inovator itu senantiasa merawat tradisi keilmuan yang senantiasa menjadi landasan kita dalam melakukan kehidupan di dunia ini. Pada malam hari ini saya diberi amanat oleh penanggung jawab acara di acara ini. Insya Allah pada malam hari ini saya akan memantik suatu judul yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama, yaitu berkenaan dengan masyarakat Madani sebagai fondasi pembentukan masyarakat emas. Nah, sengaja saya memilih judul ini karena berhubungan dengan salah satu bidang yang saya ampu di Sekolah Inovator ini, yaitu Divisi 4 tentang masyarakat emas. Sebelumnya kita harus pamit terlebih dahulu. Saya sudah share ke moderator mind map yang saya buat, walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa mewakili apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang konsep masyarakat Madani. Namun alangkah lebih baiknya kita gali terlebih dahulu historis dari munculnya kata masyarakat Madani. Sebetulnya masyarakat Madani itu memiliki beberapa padanan kata, baik itu yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia sendiri. Karena mau tidak mau kata Madani itu bukan asli dari bahasa Indonesia, itu merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya itu kota, Madinah. Secara harfiahnya artinya kota. Secara historis bahwasannya kata Madani atau masyarakat Madani itu erat kaitannya dengan kata civil society.
atau yang kita kenal dengan istilah masyarakat sipil. Afwan di sini lagi adzan, tapi tidak apa-apa saya lanjut ya. Oke. Civil society ini merupakan perkembangan kata yang berasal dari bahasa Itali, yaitu kata society civilis yang muncul pada abad ke-18 di Italia. Jadi embrio masyarakat madani itu berasal dari bangsa Itali, yaitu kata society civilis pada abad ke-18. Kemudian berkembang, muncullah yang sering kita kenal pada salah satu filosof Skotlandia yang bernama Adam Ferguson. Kaulah yang kemudian yang menjadi pertanyaannya, kenapa saya masyarakat madani tidak memilih istilah civil society? Nah, karena civil society pada perkembangannya itu mengalami gejolak antara para ahli, khususnya para filosof yang memiliki pegangan yang berbeda. Contohnya saya ambil bahwasannya Adam Ferguson sebagai salah satu orang yang pertama mengungkapkan konsep ini tidak diamini atau tidak diimani oleh penerusnya, yaitu Karl Marx. Nah, mungkin teman-teman tahu, Karl Marx merupakan generasi penerus dari Adam Ferguson yang mengembangkan kembali konsep civil society. Namun, dua tokoh ini memiliki perbedaan yang mendasar, bahwasannya menurut Adam Ferguson, dalam membentuk masyarakat civil society itu membutuhkan dua aspek mendasar. Yang pertama aspek rasionalitas dan yang kedua aspek irasionalitas. Namun Karl Marx, salah satu tokoh penerus dari konsep ini menolak rasionalitas. Jadi hanya menerima aspek-aspek yang rasionalitas saja. Sehingga sampailah ke sini, ke kita sekarang, bahwasanya civil society, konsep dasarnya itu tidak terlalu mengedepankan aspek irasionalitas. Cukup mengedepankan aspek rasionalitas. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kenapa saya memilih kata masyarakat madani, tidak memilih civil society. Walaupun menurut Profesor Naqib Al-Atos, beliau salah satu guru besar di University of Malaya, Malaysia, mengatakan bahwasanya sebetulnya berdekatan antara civil society dengan masyarakat madani. Namun bedanya tadi yang saya katakan bahwasanya konsep civil society yang berkembang kebanyakan di dunia saat ini itu mengenyapingkan konsep irasionalitas. Sedangkan masyarakat madani yang kita pegang itu mengedepankan irasionalitas, pun juga demikian aspek rasionalitasnya. Nah, kemudian dilanjut kembali. Sebelumnya mohon maaf Kang, sudah 7 menit. Ya, masyarakat madani sebetulnya konsep dasarnya itu adalah berpangkal dari pandangan hidup, bersemangat ketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi dari landasan dasar di sini bahwasanya inti dari masyarakat madani itu senantiasa merawat hubungan dengan Robinya, juga merawat hubungan dengan sesamanya. Sehingga dikenallah konsep dengan hablu minallah dan hablu minannas. Jika ingin disebut sebagai masyarakat madani, maka rawatlah kedua aspek ini, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, adapun karakteristik yang senantiasa harus melekat pada masyarakat madani. Yang pertama itu harus senantiasa terpenuhnya kebutuhan dasar. Baik itu kebutuhan dasar individu, kelompok, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak ada diskriminasi antara sesama. Tidak membedakan golongan pun juga agama. Yang ketiga, sikap saling menghargai toleransi, baik itu toleransi dalam berbudaya maupun toleransi dalam beragama. Yang ketiga, adanya kepercayaan. Nah, ini yang menjadi pembedaan mendasar antara civil society dengan masyarakat madani. Kemudian yang selanjutnya keempat, ekonomi yang produktif. Dan yang terakhir, keadilan hukum. Nah, dalam hal ini, saya mengambil satu karakteristik pokok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan masyarakat madani, yaitu ekonomi yang produktif.
Kenapa ini menjadi poin penting? Karena pada hari ini, bagaimana khususnya di masa sekarang, di tengah-tengah pandemi, ekonomi itu menjadi bahan taruhan antara ekonomi dengan kesehatan. Apakah ekonomi dikedepankan ataukah kesehatan yang kedepankan? Sehingga banyak perdebatan antara ahli ekonomi dan ahli ahli kesehatan. Nah, apa solusi yang ditawarkan oleh konsep masyarakat madani berkenaan dengan ekonomi yang produktif? Yang pertama yaitu zakat. Kemudian yang kedua yaitu wakaf, dan yang ketiga adalah sedekah. Nah, ini merupakan ketiga aspek ini akan secara langsung akan merawat dua hubungan konsep dasar tadi. Baik itu hablum minallah maupun hablum minanas. Kita tahu bahwasannya zakat merupakan kewajiban yang Allah ataupun Tuhan wajibkan kepada kita selaku makhluknya. Pun juga demikian secara tidak langsung di saat kita melakukan ibadah kewajiban yang telah Tuhan wajibkan kepada kita, kita juga merawat hubungan dengan sesama. Bahkan saat ini sedang gembor-gembornya ada perbincangan tentang zakat progresif. Mungkin teman-teman tahu bagaimana zakat progresif, walaupun di Indonesia belum secara mutlak zakat progresif ini diterapkan. Kemudian wakaf, dan yang terakhir sedekah. Akan tetapi senantiasa tantangan itu akan muncul di saat kita ingin mengembangkan suatu konsep yang luar biasa untuk membentuk masyarakat madani sehingga nanti akan menjadi masyarakat emas. Yang pertama tantangannya adalah sentralisme dan lokalisme. Bagaimana kita sadari sentral masih tetap berlaku di negara kita, bahkan di dunia pun demikian. Kemudian pluralisme dan rasisme, bagaimana rasisme itu hampir saja mengeruk pluralisme di Indonesia khususnya. Dan yang terakhir yaitu elitisme dan komunalisme, bagaimana bangsa-bangsa elit masih senantiasa menguasai perekonomian di suatu daerah. Kita sadari bahwasannya dunia ini itu hanya dipegang oleh beberapa elit saja, sehingga memang pantas saja masyarakat madani tidak akan terbentuk karena tantangan elitisme itu sulit dihilangkan. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Barangkali nanti kita bisa diskusikan bersama berkenaan dengan masyarakat madani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.